Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manusia dan keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, salah satu filsuf politik terkemuka, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari intuisi, sebagaimana hanya kebenaran pada sistem pemikiran. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan diperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Ada 3 orang filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan. Yang pertama ada teori keadilan menurut Aristoteles, yaitu keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konversional, dan keadilan menurut teori perbaikan. Kedua, ada keadilan menurut Piaget, yaitu ada keadilan moral, keadilan prosedural, dan yang terakhir ada teori keadilan menurut Thomas Hobbes, yaitu keadilan komunikatif, keadilan distributif, dan keadilan legalis. Keadilan juga terkait dengan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana semua manusia dituntut untuk bersikap adil atau dapat menempatkan diri sesuai tempatnya dan memiliki adab beradab yang baik terhadap setiap manusia. B. Manusia dan cinta kasih. Cinta adalah perasaan suka terhadap makhluk hidup, sedangkan kasih adalah perasaan kasih atau belas kasih terhadap makhluk hidup. Jadi cinta adalah suatu perasaan manusia yang berdasarkan pada ketertarikan antar makhluk hidup dengan didasari pula rasa belas kasih. Cinta bisa dibina secara baik apabila ada 4 unsur, yaitu pengasuhan, tanggung jawab, perhatian, dan pengenalan. Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, mengemukakan pendapat bahwa cinta memiliki 3 unsur, yaitu 1. Ketertarikan adalah adanya perasaan untuk bersama dia. 2. Keintiman, adanya kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa antara Anda dengan dia sudah tidak ada jarak lagi. Yang ketiga, kemesraan adalah adanya rasa ingin membelai dan dibelai. Di sini saya akan melanjutkan materi manusia dan penderitaan. Penderitaan adalah bahasa yang sering kita dengar. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan manusia bertingkat-tingkat. Ada yang berat dan juga ada yang ringan. Menurut agama, penderitaan adalah teguran dari Tuhan. Penderitaan adalah termasuk realitas manusia di dunia. Penyebabnya antara lain 1. Penderitaan yang muncul karena perbuatan manusia. Penderitaan muncul disebabkan hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya, baik dengan antar sesama manusia ataupun dengan alam. Penderitaan ini dapat muncul karena ketidakharmonisan antara elemen satu dengan elemen lainnya. Contohnya, pada hubungan dalam bermasyarakat. Ada kalanya di dalam bermasyarakat terdapat perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan di antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa saja mengakibatkan timbulnya rasa dengki, marah, bahkan saling menuduh satu sama lain, menjelek-jelekkan. Dari situlah penderitaan muncul karena perbuatan atau saling tidak menyukai tersebut. Yang kedua, penderitaan yang muncul karena suatu penyakit atau siksaan. Penderitaan manusia dapat juga menjadi akibat penyakit atau siksaan atau azab Tuhan. Namun kesabaran, takawal, dan optimisme dapat merupakan usaha manusia untuk mengatasi penderitaan itu.
Banyak contoh kasus penderitaan semacam ini dialami manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikir tidak hanya menggunakan insting, namun juga pemikirannya dan perasaan. Manusia perlu menjaga dirinya dan selalu mengharapkan pelindungannya kepada penciptanya. Penderitaan bagi manusia akan menimbulkan dampak diantaranya dapat berupa kekecewaan, duka, kesedihan, kekacauan hati dan pikiran, berupa pola pikir seseorang. Tanpa disadari, jika mereka berusaha berpikir dan menggali makna dari penderitaan tersebut, sebenarnya memiliki suatu arti berupa pelajaran bagi setiap individu tersebut. Yaitu manusia dan tanggung jawab. Pada dasarnya, manusia dan tanggung jawab itu berada dalam satu naungan atau berdampingan. Tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudnya atas perbuatan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing, di antaranya tanggung jawab seorang pelajar atau mahasiswa akan belajar, tanggung jawab seorang dosen kepada mahasiswanya atau mahasiswinya, tanggung jawab seorang presiden kepada negara dan rakyatnya, tanggung jawab seorang ayah kepada istri dan anak-anaknya, dan tanggung jawab manusia kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Selain tanggung jawab dalam diri manusia juga terdapat pengabdian. Pengabdian dapat diartikan sebagai pilihan hidup seseorang apakah ingin mengabdi kepada orang tuanya, kepada agama atau Tuhan, ataupun kepada bangsa dan negara, di mana pengabdian akan mengandung unsur pengorbanan dan kewajiban untuk melakukan yang biasanya akan dihargai dan tergantung dari apa yang diabadikannya. Dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian dengan perangkat nilai-nilai selera sendiri. Nilai-nilai yang diperankan seorang dalam jalinan sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu konsensus nilai yang telah disetujui bersama. Tanggung jawab eratnya kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan tandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Dan kewajiban tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban terbatas dan kewajiban tidak terbatas. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Sang Ayu. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Pitayani. Tanggung jawab adalah sifat terpuji yang mendasar dalam diri manusia. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala seutuhnya. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang berani menghadapi masalahnya sendiri. Ada beberapa jenis tanggung jawab, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah mengenai diri sendiri, yaitu yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab pada keluarganya, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Oke, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Yang keempat yaitu tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Setiap manusia atau individu adalah warga negara suatu negara. Jika perbuatannya salah dan melanggar aturan dan norma tersebut, maka manusia itu harus bertanggung jawab kepada bangsa dan negaranya. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan pencipta manusia. Dilandasi oleh sebuah tujuan luhur,
maka tentu saja keberadaannya disertai sebagai tanggung jawab. Berbagai tanggung jawab ini membentuk suatu relasi tanggung jawab yang terjadi antara Tuhan, manusia, dan alam. Hal tersebut meliputi antara lain tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, tanggung jawab manusia terhadap sesama manusia, tanggung jawab manusia terhadap alam semesta, serta tanggung jawab manusia terhadap Tuhan yang meliputi dua aspek pokok, yaitu yang pertama, mengenal Tuhan, yang kedua, menyembah dan beribadah kepadanya. Terima kasih. Manusia dan pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan rohani dan jasmani. Pandangan hidup bersifat kodrati yang telah diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Adapun klasifikasi pandangan hidup berdasarkan asalnya. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi. Dan yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan. Orang dapat menggapai cita-cita bergantung dari 3 faktor berikut. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor kondisi. Yang ketiga, faktor tingginya cita-cita. Adapun formula untuk menggapai suatu cita-cita yang dapat dijadikan pedoman, yang pertama yaitu harus memiliki keyakinan dan tujuan. Yang kedua, mengubah cara berpikir dan emosi. Yang ketiga, mengubah segala tindakan atau keputusan yang dapat menghambat cita-cita. Yang keempat, tindakan buruk. Cita yang baik adalah cita-cita yang dicapai melalui kerja keras, kreativitas, dan inovasi. Adapun langkah-langkah berpandangan hidup yang baik yakni 1. Mengenal. Merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas mengenal apa itu pandangan hidup. Yang kedua, mengerti. Mengerti apa itu pandangan hidup. Yang ketiga, menghayati. Menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup. Yang keempat, meyakini suatu hal untuk memperoleh kepastian sehingga dapat mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mengabdi. Suatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini suatu hal yang telah diterima. F yaitu manusia dan kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang artinya rasa tidak tentram di hati atau merasa khawatir, tidak dapat tenang, tidak sabar lagi, cemas, dan sebagainya. Kegelisahan menggambarkan seorang tidak tentram hati maupun perbuatannya, artinya merasa gelisah, khawatir, cemas, atau takut dan jijik. 3 macam kegelisahan menurut Sigmund Freud, yaitu 1. Kegelisahan objektif, kedua kegelisahan neurotik, 3 kegelisahan moral. Faktor penyebab kegelisahan: 1. Dari dalam, cinta diri, dalam mengingat Tuhan, gejolak hati. Yang kedua, rasa takut dan malu. Yang ketiga, tidak merasa aman. Yang keempat, jiwa yang lemah. Cara mengatasi kegelisahan yaitu dengan memerlukan sedikit pemikiran. 2. Kita bersedia menerima sesuatu yang terjadi. 3. Berdoa dengan Tuhan. Bentuk kegelisahan yaitu 1. Ketersaingan. 2. Sebab-sebab ketersaingan. Baik, saya akan melanjutkan materi nomor G, yaitu manusia dan harapan. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya suatu itu terjadi. Dengan demikian, harapan dapat menyangkut masa depan seseorang. Setiap manusia berhak memiliki harapan. Jikalau manusia tidak memiliki harapan, maka manusia itu mati dalam hidup. Harapan tersebut tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kemampuan masing-masing. Berasal atau tidaknya suatu harapan tergantung pada usaha yang mempunyai harapan. Harapan berdasarkan kepercayaan baik dari diri sendiri ataupun dari Tuhan Yang Maha Esa. Agar harapan dapat tercapai ataupun terwujud, maka usaha yang sungguh-sungguh wajib selalu berdoa, karena usaha dan doa merupakan sarana yang terpenting dalam terbentuknya suatu harapan. Beberapa contoh yang menyangkut masa depan yaitu Budi, seorang mahasiswa STIMIK Gunadarma, ia rajin belajar dengan berharap agar mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang kedua, Hasan,
Seorang wira swasta yang rajin sejak menggarap usahanya, ia bersungguh-sungguh akan usahanya tersebut. Jadi, untuk mewujudkan harapan itu harus disertai dengan usaha yang sesuai dengan harapan. Dibandingkan dengan cita-cita, maka harapan mengandung hal yang tidak terlalu muluk, sedangkan cita-cita pada umumnya perlu hal yang setinggi-tingginya. Antara harapan dan cita-cita terdapat persamaan, yaitu keduanya menyangkut masa depan yang belum terwujud. Yang kedua, pada umumnya cita-cita dan harapan orang menginginkan hal yang lebih baik untuk kedepannya. Tentang adapun sebab-sebab manusia membutuhkan harapan. Yang pertama, kodrat dorongan. Kodrat ialah sifat, keadaan, atau pembawaan yang sudah terjelma pada manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Misalnya, bergembira, menangis, berjalan, dan berpikir. Dan dorongan menyebabkan manusia mempunyai keinginan dan harapan, misalnya bergembira, tertawa, dan menangis. Selanjutnya, dorongan kebutuhan hidup. Sudah kodrat pula manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan hidup. Pada garis besarnya dapat dibedakan atas kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Brahman Maslow, sesuai dengan kodratnya, harapan manusia atau kebutuhan manusia adalah yang pertama, kelangsungan hidup. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan hidup terus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Yang kedua, keamanan. Sejak seseorang lahir, seseorang membutuhkan keamanan. Namun rasa aman tidak harus diwujudkan dengan perlindungan yang tampak secara moral. Orang lain pun bisa dapat memberikan rasa aman tersebut. Yang ketiga, hak kewajiban. Mencintai dan dicintai. Setiap orang berhak mempunyai hak dan kewajiban. Dengan pertumbuhan manusia, manusia akan tumbuh pula akan kesadaran dan hak dan kewajiban itu. Yang keempat, diakui lingkungan. Setiap manusia membutuhkan status. Manusia yang lahir di bumi ini tentu akan bertanya tentang statusnya, status keberadaannya, status keluarga, status dalam masyarakat, dan status dalam negara. Yang kelima atau yang terakhir, perwujudan cita-cita. Manusia berharap keberadaannya sesuai dengan keahliannya. Kesimpulan, manusia terdapat satu keadilan. Keadilan moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan prosedural, suatu peraturan dikatakan adil apabila seorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan. 2. Cinta kasih. Cinta kasih adalah perasaan rasa suka terhadap makhluk hidup manusia, sedangkan kasih adalah perasaan kasih sayang belas kasih terhadap makhluk hidup. 3. Penderitaan. Penderitaan muncul disebabkan hubungan antara manusia dengan Tuhan di lingkungan sekitarnya, baik dengan manusia ataupun dengan alam. Kesimpulan. Yang keempat itu tanggung jawab, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya. Kelima, pandangan hidup. Pendapat ataupun pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan, pedoman, arahan atau petunjuk hidup agar lebih baik. Yang keenam, kegelisahan. Kegelisahan menggambarkan seseorang tidak tentram hati maupun perbuatannya seperti gelisah, khawatir, dan lain-lain. Yang ketujuh, harapan. Suatu yang diinginkan dapat terjadi. Dengan demikian, harapan menyangkut dengan masa depan seseorang. Sekian, terima kasih.